Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang Bu Aida sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam bisa tirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, kalian mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Kemudian dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, kalian mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Ketiga, setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukan penghalang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan mendukung untuk membuat ringkasan secara terstruktur. Keempat, setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukan penghalang, siswa mampu meringkas teks tulis secara terstruktur. Jadi anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama dan membuat ringkasan dari teks. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda? Bu Aida percaya kalian mesti pernah melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda, baik kerjasama di lingkungan maupun kerjasama di sekolah. Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Saat bekerja sama, hendaknya ditunjukkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan juga sikap tolong-menolong. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dan baca teksnya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakyak Bergu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Setelah mengamati teks dan kalian sudah membaca, jawablah pertanyaan berikut. Kamu boleh berdiskusi dengan orang dewasa di rumahmu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Menurut kalian persahabatan mereka bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, tulis di sini pernah dan ceritakan pengalaman kalian. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu. Jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Jadi setelah kamu membaca cerita tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Tuliskan di jawaban pertanyaan ketiga. Selanjutnya, ayo menulis. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang perbedaan bukan penghalang. Kamu juga sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf teks tersebut. Nah, apakah ada hal penting yang kalian ketahui dari bacaan tersebut? Coba diskusikan dengan orang dewasa di rumahmu. Setelah itu,
kamu bisa membuat ringkasan teks dari cerita tersebut. Baca lagi cerita Perbedaan Bukan Penghalang pada buku tema kalian halaman 110 ya. Kerjakan di buku tema tugas kalian, dan ini merupakan kinerja kedua. Nah, sebelum kalian membuat ringkasan teks, kita akan belajar dulu bagaimana cara meringkas teks. Meringkas isi teks atau bacaan sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Caranya adalah, atau langkah-langkahnya adalah, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian dua, kalian bisa menggunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan di dalam teks. Ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Keempat, buatlah peta pikiran yang mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. 6. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks. Dan ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Bu Aida akan menunjukkan contoh bacaan berikut. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar masakan tradisional, para siswa membawa contoh masakan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang tadi sudah Bu Aida sebutkan, pertanyaan pertama adalah apa? Apa kegiatan yang dilakukan Udin di sekolah? Sekolah Udin mengadakan kegiatan gelar budaya. Kemudian pertanyaan kedua, siapa? Siapa yang mengikuti kegiatan gelar budaya? Jawabannya adalah para siswa di sekolah Udin. Pertanyaan ketiga adalah mengapa? Mengapa sekolah Udin mengadakan gelar budaya? Jawabannya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Pertanyaan keempat, bagaimana? Bagaimana gelar budaya dilaksanakan? Maka jawabannya adalah pada saat gelar pakaian daerah, para siswa datang ke sekolah memakai pakaian adat daerah masing-masing. Pada saat gelar makanan daerah, para siswa membawa contoh masakan khas daerah ke sekolah. Dan pada saat gelar alat musik daerah, mereka memainkan alat musik daerah. Pertanyaan kelima, di mana? Di mana gelar budaya dilaksanakan? Jawabannya di halaman sekolah. Keenam, kapan? Kapan kegiatan gelar budaya dilaksanakan? Pada saat peringatan Hari Kartini. Berdasarkan jawaban dari keenam pertanyaan tadi, maka kita susunlah ringkasan cerita menjadi seperti ini. Pada saat peringatan Hari Kartini, sekolah Udin mengadakan gelar budaya. Para siswa di sekolah Udin mengikuti kegiatan tersebut. Gelar budaya diadakan di halaman sekolah. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Pada saat pelaksanaan gelar budaya, para siswa menampilkan budaya masing-masing daerah. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa datang ke sekolah memakai pakaian adat daerah masing-masing. Dan pada saat gelar makanan daerah, para siswa membawa contoh masakan khas daerah ke sekolah. Dan pada saat gelar alat musik daerah, mereka memainkan alat musik daerah. Demikian adalah contoh dan langkah-langkah membuat ringkasan dari teks.
Sikap yang ditunjukkan oleh Edo dan teman-temannya adalah saling menghargai meskipun mereka berbeda agama. Perbedaan yang ada bukanlah penghalang bagi mereka untuk melaksanakan kerjasama. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Setelah kalian belajar hari ini, hal baru apa yang kalian pelajari? Hal baik apa yang bisa kalian contoh dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian saat ini? Coba kalian ceritakan di buku kalian ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan dengan penuh tanggung jawab. Tetaplah menjaga kesehatan kalian dan belajarlah dengan bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.